Saudara-saudari, salam. Kita mulai lagi renungan pagi minggu ini. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Hari ini kita membahas pasal 32 kitab Yesaya. Pasal 32 dan 33. Dan juga 31 itu satu kesepadanan. Di pasal 31 mengatakan mengandalkan Mesir itu adalah satu yang bodoh, mengandalkan orang juga adalah satu kebodohan, yang mengandalkan kekuatan yang ada di bumi ini adalah satu kebodohan. Kamu berkuda ke Mesir, Hizkia menghadapi serangan dari penyusupan Asyur. Mengapa demikian? Karena ini adalah Yahuda sendiri, karena dari perbuatan Hizkia sendiri, karena dia yang mengundangnya datang, karena untuk mengalahkan dua raja, untuk mengalahkan Asyur. Tetapi kekuatan Asyur terus masuk. Immanuel, air besar, Asyur akan melenyapkanmu. Kalau kamu mengandalkan Asyur, maka Asyur akan menenggelamkanmu. Di sini Hizkia mengandalkan satu keadaan menghadapi dari serangan Asyur. Apa yang harus dia lakukan? Dia sembunyi-sembunyi pergi minta pertolongan pada Mesir. Dulu mencari Asyur sehingga membuat Asyur datang, dan sekarang untuk mencari Mesir. Apakah Mesir bisa diandalkan? Di pasal 32 31 sampai di pasal 31 di sini Yesaya mengatakan itu satu kebodohan. Kamu diselamatkan karena kamu bertobat dan tinggal diam, kan kamu diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Sekarang menghadapi kekuatan dari Asyur, apa yang harus kamu lakukan? Kamu diselamatkan dan dapat kekuatan itu didapatkan dengan bertobat dan tinggal tenang. Bagaimana kamu untuk menghadapi Asyur? Kamu dapat diselamatkan, tapi bagaimana caranya? Yaitu dengan bertobat dan tinggal diam, bukan mengandalkan Mesir. Tetapi kalian tidak mau. Kalian mengutus utusanmu untuk pergi ke Mesir dengan berkuda. Sekarang aku melihat, Yesaya melihat, aku melihat, Tuhan melihat. Jangan kira kami tidak tahu. Sekarang sudah sampai ke Zoan. Sekarang sampai terus pergi ke Mesir untuk mengandalkan Mesir. Di ayat 33 dikatakan, kalau kamu sekarang mengandalkan Mesir, kalau kamu dulu tidak bertobat, orang yang mengejarmu pasti akan melarikan diri. Dikatakan kalau kamu mengandalkan para prajurit ini, maka kamu akan dapat dikejar.
kamu akan dikejar, kamu akan mati dengan merana, tidak ada yang tertinggal. Tetapi nubuat Yesaya tidak sampai di sini. Sampai di ayat ke-6. Di sini di ayat 31-15 dikatakan, bukan karena kamu mau kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dengan lenyap, kamu akan mengendari kuda tangkas, maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan sebagai tonggak isyarat di puncak gunung seperti panji-panji di bukit. Sesungguhnya di pasal 6 sangatlah penting. Di pasal 6 di situ kan tunggul yang bertunas itu sangat penting. Di ayat 6 di pasal yang terakhir, Yesaya pasal 6 yang terakhir, di pasal 13 dikatakan, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tertinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Yesaya berulang kali memperingatkan manusia karena manusia untuk terus mengandalkan kota manusia tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi Tuhan ada perjanjian dengan Abraham dan Daud. Tuhan tidak akan memusnahkan keturunan dari Daud. Manusia sangatlah merosot akhlaknya, bahkan meninggalkannya dan tidak mengandalkannya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dia adalah Allah yang adil. Dia akan menghakimi. Dosa manusia akan dihukumi, tetapi yang ada dalam perjanjiannya akan digenapi. Maka kita melihat di ayat 30 di pasal 18, sebab itu Tuhan menanti-nanti saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab Ia bangkit untuk menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Allah yang adil di sini dikatakan Dialah yang penghakimi. Dia dengan keadilan untuk menghakimi. Dia yang menjatuhkan hukuman, tetapi keputusan hukumnya itu adalah adil. Maka kita disebutkan Allah yang adil, yaitu Tuhan mengadili. Kalau ada dosa, Dia akan mengejarnya, tapi Dia kasih setia. Dia akan menggenapi janjinya terhadap Abraham dan Daud yang telah diucapkannya. Dia karena Allah yang mengadakan perjanjian dengan Israel. Manusia akan tidak menepati janji, tetapi Allah tetap adalah yang tetap menepati janji. Di ayat 31 dikatakan, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Tuhan mau mengandalkan kamu, tetapi kamu tidak mau, kamu pergi ke Mesir. Ini adalah satu perbuatan yang sangat bodoh sekali. Sesungguhnya kamu tidak perlu takut, karena Asyur pasti akan binasa di bawah pedang. Tuhan akan mengalahkan Asyur. Tuhan telah menyiapkan api dan kayu bakar. Raja Asyur telah mempersiapkan hari perdukaannya, karena Tuhan akan membakar mereka. Nabi Yesaya berkata kepada bangsa Yehuda untuk tidak takut. Mengapa harus takut pada Asyur? Aku pasti akan ada di pintu gerbangmu untuk melindungimu. Mereka akan datang, mereka memang benar, karena ini diakibatkan dari dosamu sendiri. Tetapi pada saat aku mengadilimu, aku akan melindungimu. Maka aku akan mengadili Raja Asyur. Yang menantikan kamu adalah kebangkitan, yang menantikan Asyur adalah kematian. Mengapa kamu harus pergi untuk meminta pertolongan kepada Mesir?
Maka kita sampai melihat di ayat 32 sampai 32 dua hari ini akan diungkapkan dengan tema di ayat untuk 32. Di ayat 15 sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu ada berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Menanti sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka saya memberi tema untuk ini, harus menanti Roh Kudus. Untuk percaya pada Tuhan. Puji Tuhan karena kita berkata di ini minggu ini kita akan sampai di hari raya Pantekosta. Kita melihat, kita membaca di sini, kita melihat pencurahan Roh Kudus. Jadi kita harus mempersiapkan untuk kebaktian kita minggu ini. Dan bersyukur sekali ibadah utama saya yang berkhotbah. Roh Kudus yang dari atas akan dicurahkan bagi kita. Kita harus menanti seperti kita sekarang. Kita menanti hari ibadah kita, kebaktian utama kita. Menanti dicurahkannya kepada kita Roh Kudus yang dari atas. Semuanya akan berubah. Sekarang Asyur datang yang telah mengepung seluruh masuk di daerah Yehuda, tetapi Tuhan masih bersama Yehuda. Tuhan menyertai Yehuda. Bukan berarti tempat mereka tidak ada yang dijajah. Tuhan adalah yang adil. Karena Yehuda harus membayar harga karena dosa mereka. Tetapi di dalam Tuhan ada pengharapan. Seharusnya kamu menghadapi Asyur, janganlah pergi mengandalkan Mesir, sebab Tuhan sendiri yang akan menolongmu, melindungimu. Ayat 1 sampai dengan 8. Sesungguhnya Allah akan memerintah menurut kebenaran. Ayat pertama sama dengan ayat keempat. Dikatakan raja kebenaran. Ayat pertama dikatakan, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat pertumbuhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang yang melihat tidak lagi tertutup, dan telinga orang yang mendengar akan memperhatikannya. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Tuhan sendiri yang menjadi raja. Dia adalah raja yang adil. Bagaimana dia menjadi raja? Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin di Israel. Tuhan mengangkat orang-orang. Mereka masing seperti tempat perlindungan terhadap angin, tempat perlindungan terhadap angin ribut. Tuhan berkata kepada Hizkia, aku mau membangkitkanmu melewat kamu, agar kebenaran dan keadilan ini engkau memerintah. Kamu harus berjalan dengan adil. Benar, harimu seperti tempat perlindungan terhadap air, seperti aliran-aliran air di tempat yang kering, seperti naungan batu yang besar di tempat yang tandus. Tuhan berkata kepada Hizkia,
di hari kamu kembali dalam pertobatanmu, ada damai sejahtera, ada angin, ada tempat perlindungan, ada Tuhan yang menyertaimu, Tuhan dengan keadilannya yang memerintah di atas lewat kamu memerintah di atas Yehuda. Mata orang yang melihat tidak akan tertutup lagi. Dia akan melihat. Orang-orang yang mendengar akan memperhatikan, akan mendengar. Jadi semua orang akan mendapatkan pengetahuan. Semua akan melihat perbuatan Tuhan. Semua orang-orang akan membuka matanya, bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan ada di antara mereka. Di situ ada damai sejahtera. Bahkan dari sebagian orang, mereka terburu nafsu, maka pun tahu untuk menimbang-nimbang. Lidah mereka yang yang gagap dapat berbicara jelas, atau orang yang lata dapat berbicara jelas. Pada saat Tuhan ini memerintah, maka akan membawa perubahan terhadap orang-orang. Di dalam pemerintahan raja ini di ayat 5 ayat 5 sampai dengan 8, orang bebal tidak akan disebut lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hati merancangkan yang jahat, yaitu bermasuk murtad dan mengatakan menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang dengan perbuatan keji untuk mencelakakan orang, sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancangkan hal-hal yang luhur, ia selalu bertindak demikian. Ini orang-orang bebal ini atau penipu akan lebih jelas lagi diperlihatkan. Tuhan itu adil. Jadi apa yang bisa diubah akan diubah. Tetapi yang tidak berubah, orang bebal akan seperti orang yang berbudi luhur, akan menunjukkan kebebalannya. Orang bebal tidak akan disebut lagi orang berbudi luhur, dan penipu tidak akan dikatakan terhormat. Orang yang terhormat menunjukkan kehormatannya. Orang yang penipu akan menunjukkan penipuannya. Orang yang rendah diri menunjukkan akan kerendahan hatinya, kebenarannya. Orang yang bisa berubah, orang yang rendah diri, maka matanya akan bisa melihat, telinganya akan mendengar. Hati orang yang terburu nafsu pun tahu untuk menimbang-nimbang. Lidahnya yang gagap juga dapat berbicara dengan jelas. Raja kebenaran dan keadilan yang membawakan hasilnya, yang membawakan kebenaran dan keadilan, yang bisa berubah, bisa berubah. Yang mau mendengar bisa mendengar, yang tidak mau mendengar terus menunjukkan kebebalannya. Orang yang baik akan menunjukkan kebaikannya. Tuhan itu adil. Raja yang adil di situ di bumi. Pada saat menghadapi negara Asur, Tuhan berkata kepada Hizkia, Tuhan lewat kamu untuk memerintah. Tuhan memilihmu. Tuhan memberimu damai sejahtera. Tuhan menyertaimu. Hujan besar menyerang Asur. Raja Immanuel menyertaimu. Tuhan masih tetap di situ berkuasa.
Hizkia, apa yang kamu takut? Mengapa kamu harus pergi mengandalkan Mesir? Tuhan mau mengangkatmu, Tuhan mau mengokohkanmu, Tuhan memakaimu. Untuk apa mengandalkan Mesir? Saudara, dari semua kita menghadapi di Hong Kong berbagai kesulitan sekarang, konflik, bermacam-macam masalah. Untuk apa kita takut? Mengapa kita harus pergi ke sana ke sini untuk mencarikan pertolongan? Tuhan berjanji Dia menyertai kita. Kita harus bersandar kepadanya. Kita harus menanti Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Pertolongan manusia itu akan sia-sia. Bantuan dari Mesir juga akan sia-sia. Dan pertolongan dari Asur membalikkan hasilnya. Saudara-saudari semua, dalam keadaan yang sekarang, biarlah hati kita kembali bertobat dan tenang, tinggal diam dengan tenang. Untuk kita menanti Tuhan, Tuhan akan berkarya. Kita hari ini juga menanti konflik ini berlalu. Masa depan kita, negara kita, di setiap masa depan negara-negara, Tuhanlah yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Yesaya mengatakan kata-kata ini bukan hanya menghadap serangan dari Asur kepada Raja Hizkia. Bahkan dalam jajahan negara Persia, orang-orang Yehuda sudah di pembuangan. Di dalam pemerintahan Persia mereka kembali dari pembuangan. Ini kitab Yesaya, yaitu setelah masa sisipan dari masa kembali dari pembuangan. Nabi sebelum dan sesudah dari pembuangan, ada 70% itu adalah dari nubuat Nabi Yesaya yang berkata kepada orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan di zaman Persia. Tidak ada jaminan. Mereka juga dalam penindasan dari luar. Dan orang Yehuda, mereka satu daerah, Jerubabel, yang menjadi penguasa mereka, pemimpin mereka, bupati mereka. Tetapi di atas Jerubabel masih ada Sadok, Hosai yang, dan di sana masih, yaitu di atasnya lagi Raja Antiochus, orang Yahuda menghadapi mereka sangatlah sulit. Jadi kita melihat ada kitab pengkhotbah. Itu di dalam keadaan yang sulit ini, di bawah matahari, tidak adalah hal yang baru. Di bawah matahari, apa yang harus kita katakan? Kita harus melihat di atasnya matahari, yaitu di situ Tuhan yang berkuasa. Tuhan selalu ada di dalam hati manusia, yaitu ada kekalan. Allah yang kekal ada di situ. Walaupun sekarang sepertinya Tuhan tidak ada di antara kita, orang Yahuda merasa tidak ada Tuhan menyertai mereka. Mereka menghadapi negara Persia. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, walaupun di masanya jajahan Persia, Tuhan tetap ada. Sehingga Raja Persia memberikan
upeti memberikan uang mereka untuk membangun bait suci, dan segala yang mereka ambil dikembalikan. Ini semua adalah karena Tuhan. Dan pada masa itu, terhadap orang yang dari pembuangan, haruslah kamu percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara anak semua, kita semua, Tuhan yang berkuasa atas sejarah dan segala sesuatunya. Konflik ada di tangan Tuhan. Walaupun yang akan datang mungkin akan ada satu gelombang lagi, yaitu astrak mulut. Sekarang di dunia ini ada semacam penyakit mulut, yaitu astrak. Sudah 300 ran di seluruh di dunia. Di sini WHO sudah memberikan peringatan penyakit ini. Satu belum berhenti, gelombang yang satu datang lagi. Orang-orang terhadap konflik ini sudah merasa capek, tetapi yang baru datang lagi. Tapi di sini kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Kita nantikanlah Tuhan. Nantikanlah curahan dari roh yang dari atas, yaitu Roh Kudus. Ayat 9 sampai dengan 9. Roh Kudus akan dicurahkan, kita harus menanti. Dari pasal 9 mulai. Kita harus menanti setelah penghakiman ada kebangkitan, setelah air bah ada kebangkitan. Bahkan orang Yahuda, kamu harus dibersihkan dari air besar ini, tetapi setelah itu kamu akan dibangkitkan. Kamu harus dicuci. Hai perempuan yang hidup, itu adalah yang dimaksud, itu adalah umat Yehuda. Hai anak perempuan yang hidup tentram, hai orang umat Yehuda, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lagi kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis dan panen buah-buah lain tidak ada lagi. Masih tinggal setahun lagi, satu penghakiman akan datang, maka kamu getarlah, hai perempuan yang hidup aman, gemetarlah orang yang hidup tentram, tanggalkan, bukakan kabungmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Kamu akan mendapatkan serangan yang besar di saat penghakiman, segala sesuatunya banyak yang kamu akan kehilangan. Bahkan kamu akan akan telanjang, akan menjadi hinaan orang lihan, dan ada yang dibunuh. Ratapilah ladangmu yang permai dan buah anggurmu yang selalu berbuah lebat, semuanya telah hilang. Ratapilah tanah bangsaku dan yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga seluruh rumahmu, tempat kegirang-girangan di kota penuh dengan keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Tanah Yehuda menghadapi penghakiman. Satu bencana besar akan datang. Jadi mereka akan kehilangan banyak sekali. Bait suci pun diruntuhkan. Tanah makan akan beberapa waktu. Kamu harus lewati masa yang demikian, nantilah sampai curahan dari roh dari atas, sampai
penghakiman berakhir, maka Roh Kudus akan dicurahkan bagimu. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Padang gurun akan menjadi buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan menjadi seperti hutan. Di padang gurun akan selalu berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran di sini juga dimaksud adalah juga boleh dua terjemahan juga boleh dikatakan satu penghakiman. Setelah penghakiman di padang gurun di kotamu, maka akan di situ akan tumbuh, di sana ada kebenaran. Atau dikatakan di padang gurun akan berlaku keadilan. Maka padang gurun akan berubah menjadi kebun-kebuhan, dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Padang gurun akan berubah karena Tuhan ada di situ. Tuhan ada di antara kita. Sekarang melewati penghakiman keadilan Tuhan ada di antara kita, dan tetap ada kebenaran, dan kebenaran di situ, di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, dan tempat peristirahatan yang aman. Raja yang adil ini dia datang, mengapa bisa membawa damai sejahtera dan ketentraman? Ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi kita menanti akan perbuatan dari karya dari Roh Kudus yang membawa kebangkitan. Kita bukan mengandalkan Mesir. Tidak percuma untuk mengandalkan Mesir, akan membawakan akibat yang lebih besar lagi. Tetapi di sini Tuhan akan menguatkan kerajaan kita, menguatkan Hizkia agar Yehuda berubah, menghadapi baptisan dari Absur seperti di padang gurun. Padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Bahkan kebun buah-buahan ini akan ditumbuhkan seperti dianggap hutan. Apa yang dimaksud dengan hutan yang sama? Yaitu pohon kebenaran. Pohon kebenaran ada di antara, di tengah-tengah, dan akibat dari kebenaran itu ada ketenangan dan ketenteraman. Bangsa-bangsa akan diam di tempat yang damai dan tinggal di tempat yang tentram. Pohon kebenaran di sini yaitu pohon kehidupan. Baik orang Yehuda atau orang Israel, apa yang kamu melihat orang Israel maupun yang mereka akan menjadi pohon kebenaran, seperti Tuhan akan menumbuhkan mereka seperti pasal D5 yang menumbuhkan pohon kebun anggur, tetapi mereka yang dihasilkan adalah anggur beracun. Tetapi di sini Tuhan bersedih hati, tetapi Tuhan berkata terus, kamu akan ditumbuhkan menjadi pohon kebenaran. Di sini lebih jelas lagi dikatakan di sini pohon kebenaran ada di tengah-tengah. Tuhan akan mengangkat seorang raja untuk berbuat demikian. Tetapi pada saat Tuhan mengangkatmu, apa yang harus kamu lakukan? Spesial bagi yang menjadi pemimpin. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya.
Berbahagialah kamu yang boleh menabur di tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledai pergi ke mana-mana. Ini banyak yang harus dijelaskan karena keterbatasan waktu, tidak bisa dijelaskan seluruhnya. Di masa kebangkitan mengangkatkan Raja Hizkia, yaitu harus merendahkan diri karena tahu Tuhan itu adil. Di masa kebangkitan janganlah kamu sombong, tetapi Hizkia di masa dibangkitkan dia sombong sehingga dia membawakan bencana, sehingga dijajah, ditawan ke pembuangan. Saudara semua, haruslah kita berhati-hati pada saat kamu menjadi hutan. Pada saat kamu sukses kebangkitan, janganlah kamu tinggi hati. Kamu haruslah tahu. Kamu tahu bahwa hutan akan ditebang. Kalau kamu sombong, maka kamu pun akan ditebang. Saudara semua, Tuhan mengangkat kita. Kita harus menanti Roh Kudus. Kita akan dibangkitkan, berkembang. Tetapi kita janganlah seperti Hizkia. Spesial bagi saya sendiri. Kita harus merendahkan diri. Kita harus mengaku dosa. Banyak orang berkata gereja tidak perlu mengaku dosa. Terlebih lagi sekarang, pengajaran sekarang. Bahkan ada di antara saudara-saudari sebuah menantang saya. Kamu selalu berkata untuk mengaku dosa. Gereja di Singapura yang itu juga bilang tidak perlu. Mereka pergi dari kami, meninggalkan kami. Mengapa harus terus mengaku dosa? Apalagi menjadi seorang laki-laki harus lebih banyak lagi mengaku dosa. Bagian dari istri pun aku harus mengaku dosa. Apa kamu tidak salah? Saudara semua, pada saat kamu tidak mengaku dosa, kalau kamu dalam kemiskinan atau dalam penderitaan kamu tidak mengaku dosa, kamu oke aja, kamu terus demikian. Tetapi pada saat kamu di kesuksesan, kamu sebagai pemimpin, kamu tidak mengaku dosa, maka kamu akan ditebang. Jadi Raja Hizkia sesudahnya melahirkan Manase. Tuhan selamanya tidak melupakan dosa Manase sampai Yehuda diruntuhkan, dibinasakan. Kita harus berjaga-jaga. Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita. Kita haruslah rendah diri. Amin. Tuhan memberkati. Saudara semua, mari kita bangkit bersama untuk memuji Tuhan kita. Ya Tuhan, Engkau Raja yang adil, Engkau Tuhan yang kudus. Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya.
Yesus, kami memuji Engkau. Engkau adalah yang adil, Engkau adalah Raja yang adil. Tuhan, Engkau ada di antara kami di masa yang sulit. Tuhan, kebenaran dan keadilan-Mu ada di antara kami. Engkau adalah Raja kebenaran. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau di masa yang sulit, Engkau menjadikan sungai. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau Immanuel, Raja Tuhan yang menyertai kami. Bagi yang menanti Engkau akan mendapatkan pertolongan dari-Mu. Tuhan, kami memujikan padamu. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka pohon gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Harus menanti sampai dicurahkan kepada kita Roh Kudus. Saudara semua, kita menanti Roh Kudus. Ada kalanya kita curiga karena kita tidak bisa melihat dan menjamahnya. Benarkah? Tetapi lewat Pastor Joshua di sini, Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita dalam keadaan kita. Kalau kamu tahu di dalam hatimu masih banyak sekali celah-celah, atau kamu ada kecurigaan dalam hatimu, kita persiapkan waktu untuk menanti Roh Kudus. Roh Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah aku. Roh Kudus yang terkasih, kami tahu Engkau ada di antara kami. Dari minggu yang lalu telah menerangkan tentang Roh Kudus. Roh Kudus, kami yakin Engkau rindu untuk bekerja di antara kami. Tetapi ada kala kami tidak bisa tahu untuk menanti Engkau, sehingga kami tidak bisa menampung akan Engkau. Tuhan, bagi saudara-saudara, hati saudara-saudara kami berdoa, Tuhan, jadilah kami semua menjadi bejana-Mu di hati kami, agar kami tutupilah satu persatu celah-celah yang ada di dalam hidup kami. Kecurigaan, tidak percaya, atau dengan penalaran kami sendiri. Semua ini Engkau cabut ya Tuhan. Bukalah tutup ini. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Roh Kudus yang terkasih, di dalam hati kami adalah orang yang bodoh. Melihat tidak bisa melihat, mendengar tapi kami tidak mendengar. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Banyak sekali yang kami lihat keadaan, kami rindu akan kebenaran, tetapi hidup kami tidak bisa hidup akan kebenaran-Mu. Kami perlu akan Engkau Tuhan. Di hati kami penuh dengan kebodohan, hidup dalam darah daging, banyak yang tidak bisa disebutkan kejahatan kami. Tuhan, kami haus, kami yang tak berair, hanya penuh dengan ketakutan, tak berdaya. Roh Kudus, hanya Engkaulah yang bisa memperbaharui hidup kami. Aku tidak tahu bagaimana harus untuk tunduk. Tuhan, tolonglah kami ya Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang membantu kami untuk mendapatkan bagian dari surgawi. Tuhan, angkatlah semua kecurigaan kami, merasa benar sendiri, kesombongan kami. Roh Kudus, kami mengenal Engkau sangatlah dikit, mengalami Engkau sangatlah dikit. Saudara semua, kita bukalah mulut agar Roh Kudus
lebih lagi tercurah dalam hidup kita. Roh Kudus, kami mengaku kami sangat tergesa-gesa, sulit untuk menanti. Bahkan di dalam hati kami penuh dengan ketergesa-gesaan kami ingin cepat mengambil keputusan kami tidak bisa tinggal tenang untuk menanti. Roh Kudus, bukalah petunjuk-Mu. Kami sendiri menjadi raja yang menjadi Tuhan. Tuhan, ampunilah kami dosa kami. Tuhan, kami memang tidak aman terhadap-Mu. Banyak sekali akan keraguan di hati kami, kesusahan kami. Ingin sekali dengan cara kami sendiri untuk membuka jalan. Tetapi jalan ini sesungguhnya adalah jalan kematian. Tuhan, bukalah, Roh Kudus, bukalah kami, ampunilah kami. Kami dengan tergesa tidak menanti Engkau melakukan kebodohan, bahkan menjadikan sandungan bagi orang lain. Tuhan, kami di dalam hati penuh sekali dengan sungut-sungut kami. Sekaranglah Roh Kudus, sertailah kami, penuhilah kami agar di dalam kami segala sungut kami, kebodohan kami, lidah kami yang menjatuhkan orang lain ini, Tuhan, Engkau hapuskan, Engkau hanyutkan, Engkau angkat semuanya ini dalam hidup kami. Rindukan, katakan pada Tuhan, Tuhan, aku rindu akan Engkau. Siapa kakak-kakak. Oh yes, sarapa pada dede ya lelele. Sarapa papa pada dede. Roh Kudus, curahkan bagi kami menanti akan Engkau. Siapa dede. Penuhilah gereja-Mu. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Dikatakan di sini, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan, kami adalah perkumpulan yang diangkat, yang dibangkitkan. Siapa kada? Beri kami hati yang rendah hati. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami bisa merendahkan diri. Roh Kudus, tolonglah kami. Tolonglah 611. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Siapa kada? Sang kami sangat perlu akan Engkau ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, ya Yesus. Saudara semua, mari kita berdoa untuk presiden yang kita tahu banyak sekali
uh, desas-desus, tetapi dia adalah presiden yang baru untuk Hong Kong. Ya, Yehuda. Di situ ada bupati, di situ ada Jerubabel yang berkuasa. Jadi harus ada orang yang berdoa untuk dia. Amin. Agar mohon Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Siapa gadis? Tuhan, kami menanti Engkau. Kami menanti Engkau. Kami dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan di Hong Kong mengikutimu. Tuhan, kami memuji Engkau. Saudara-saudari semua, presiden kita yang baru akan mulai pada jabatannya. Tadi kita berdoa untuknya. Saya memberkati kalian semua bisa melihat, mata orang-orang yang melihat tidak akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikannya. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Kita percaya di dalam Raja Persia, di Raja Hizkia menghadapi jajahan Asyur, yang berkuasa itu adalah Tuhan. Dulu Yehuda tidak perlu mengandalkan Asyur, sekarang mengandalkan Mesir. Mata mereka harus melihat, mereka harus menantikan Tuhan. Berbahagialah yang menanti-nantikan Tuhan, karena Tuhan adalah yang menunjukkan kebenarannya. Kita pejamkan mata, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Tuhan, di masa sekarang ini kami percaya Engkau yang berkuasa. Berilah kami hati yang tenang dan percaya ada pada kami. Kami percaya negara kami atau yang politik di Cina, semuanya di situ ada di tangan-Mu. Partai-partai, Engkau yang berkuasa. Seperti Engkau yang berkuasa atas negara-negara, raja-raja, demikian juga Asyur. Engkau yang berkuasa Babel, Engkau yang berkuasa Yehuda, Engkau pun berkuasa. Tuhan, hari ini berilah ini
Engkau memberikan kami dalam keadaan kami di bawah pemimpin negara kami. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas kami. Engkau memberkati kami agar kami di dalam hati kami tahu untuk menimbang-nimbang, dan hati lidah kami berkata yang benar, kata-kata yang adil. Tuhan, berilah agar kami tumbuh menjadi pohon kebenaran, dan kebenaran disebar di antara kami. Berkatilah dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah presiden kami dan negara-negara lain, karena ini adalah raja yang Engkau pilih. Hati raja di dalam tangan-Mu mengalir menurut arusnya. Tuhan, kehendak-Mu di Hong Kong, di seluruh bumi digenapi. Dan juga kami percaya politik dari Amerika juga di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkuasa atas alam semesta ini, di atas bumi. Ukraina, Rusia juga iya. Tuhan, berkuasalah hari ini agar setiap orang di dunia ini, anak-anak-Mu, setiap orang menanti-Mu. Orang tidak lagi belajar untuk berperang, tidak lagi dengan berlomba-lomba untuk perang, tetapi kami harus merendahkan diri, berjalan di hadapan-Mu, di tepi-tepi sungai, di pinggir sungai kami di situ menebarkan dan di situ Tuhan, berilah kami di dalam kami berkuasa juga di atas raja kami. Sertai kami, tolonglah kami, umat-Mu, diam di dalam-Mu, percaya pada-Mu, mengandalkan-Mu. Tuhan, berkatilah kota kami, berkatilah setiap kota-kota yang percaya pada Engkau. Angkatlah raja-raja-Mu. Saudara semua, angkat tangan-Mu untuk terima. Pada saat kita berdoa untuk bumi ini, kiranya kehendak Tuhan digenapi. Tuhan mengangkat-Mu sebagai pohon kehidupan. Mata-Mu akan melihat, telinga-Mu akan mendengar, hati-Mu akan memahami, mengerti. Roh Kudus tercurah bagimu, kebenaran dan keadilan ada padamu, damai sejahtera, ketenteraman ada padamu. Walaupun melewati keadaan pun, situasi bagaimanapun, kamu ada damai sejahtera. Damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita sampai di sini.